Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem dispersi, emulsi, dan suspensi. Yang pertama kita masuk pada pengertian suspensi. Jadi suspensi ini adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Lalu ada juga pengertian bahwa suspensi farmasi juga merupakan sistem cair, namun dalam hal ini bahan padat tidak larut dalam pelarut secara signifikan, tetapi tetap sebagai partikel padat yang tersebar di seluruh pelarut. Lalu ada pun pengertian suspensi yang lain, yaitu suspensi adalah sistem dispersi dua fase di mana partikel padat itu tidak larut dengan ukuran lebih dari 1 mikrometer tersebar dalam fase cair. Nah, dalam partikel dalam suspensi itu dapat mengendap secara gravitasi sehingga tidak perlu diaduk atau dikocok sebelum digunakan untuk mendapatkan distribusi zat aktif yang merata. Lalu berikutnya kita masuk pada emulsi. Jadi emulsi ini merupakan sistem yang tidak stabil secara termodinamika karena sifat alami fase minyak dan air yang memiliki inkompatibilitas secara molekuler sehingga cenderung mengalami pemisahan fase dan menyebabkan kerusakan sistem. Lalu pengertian emulsi yang lain yaitu emulsi merupakan sediaan farmasi berbentuk cair yang terdiri dari dua fase yang tidak saling bercampur. Umumnya itu ada dua, ada dua yaitu minyak dan air. Dan emulsi ini itu dibedakan menjadi dua tipe, yaitu minyak dalam air dan air dalam minyak. Berikutnya kita masuk pada komposisi sediaan suspensi. Yang pertama itu ada zat aktif, yaitu bahan tidak atau sukar larut dalam medium pendispersi dengan fungsi yaitu untuk memberikan efek terapeutik. Lalu yang berikutnya itu ada medium atau pendispersi, yaitu fase cair tempat partikel dapat terdispersi yang dengan fungsi yaitu menjadi pembawa partikel dan menjaga distribusi. Lalu berikutnya itu adalah suspending agent, yaitu suspensi yang meningkatkan viskositas untuk memperlambat pengendapan. Dengan tujuan yaitu untuk menjaga stabilitas fisik dan memperlambat sedimentasi. Yang berikutnya itu wetting agent, yaitu suatu sudut kontak untuk membantu penyebaran dan menghentikan udara yang terserap dengan fungsi untuk mengurangi tegangan permukaan dan mencegah penggumpalan. Lalu yang berikutnya itu ada flocculating agent, yaitu membantu pembentukan flok agar mudah terdispersi kembali dengan fungsi untuk mencegah caking dan mempermudah redispersi. Lalu berikutnya itu ada buffer untuk menjaga kestabilan kimia dan fisika dan menahan perubahan pH, lalu menjaga kisaran pH-nya itu kira-kira 7,4 sampai 8,4. Lalu ada pengawet untuk mencegah pembusukan mikroba, memperpanjang umur simpan, juga untuk mencegah pertumbuhan mikroba atau perubahan kimia. Lalu ada pemanis untuk menutupi rasa, lalu ada pewarna dan perasa yaitu untuk meningkatkan penerimaan pasien terutama anak-anak. Lalu berikutnya ada komposisi sediaan emulsi. Yang pertama itu ada fase terdispersi, yaitu fase yang terbentuk tetesan kecil dengan fungsi membawa zat aktif dan menentukan tipe emulsi. Lalu ada fase pendispersi, yaitu fase terluar fase terdispersi berada dengan fungsi medium pembawa, menentukan viskositas dan karakter emulsi. Lalu ada emulgator untuk menurunkan tegangan permukaan dan menstabilkan emulsi dan juga mencegah penggabungan droplet. Lalu ada koemulgator untuk memperkuat kerja emulgator utama dengan meningkatkan stabilitas emulsi. Lalu ada tricking agent untuk meningkatkan viskositas fase kontinu dan memperlambat pemisahan fase. Lalu yang berikutnya itu ada pengawet untuk mencegah kontaminasi mikroba pada air dan menjamin sediaan itu tetap stabil dan aman.
Lalu yang berikutnya itu ada antioksidan untuk mencegah oksidasi pada fase minyak. Lalu ada humektan untuk menjaga kelembapan terutama pada emulsi topikal dan membuat sediaan ini tidak mudah kering. Lalu yang berikutnya itu ada pemanis, pewarna dan perasa untuk untuk meningkatkan penerimaan pasien, terutama dalam bentuk sediaan oral, dan membuat produk ini lebih menarik dan nyaman digunakan. Lalu berikutnya kita masuk pada profil suspensi. Jadi pada profil suspensi ini akan difokuskan pada suspensinya saja. Yang pertama itu ada keuntungan. Jadi suspensi ini memiliki keuntungan dapat digunakan untuk zat aktif yang sukar larut dalam pelarut, lalu dapat memberikan dosis tinggi dalam volume kecil, lalu lebih stabil secara kimia, dan rasanya itu lebih dapat diterima, dan fleksibilitas formulasinya itu dapat dimodifikasi viskositasnya untuk memperlambat sedimentasi. Nah, untuk kerugiannya itu suspensi ini itu tidak stabil secara fisik dan dosisnya ini kurang seragam. Lalu ukuran partikelnya ini dapat mempengaruhi rasa. Dan ada juga potensi iritasi saluran cerna jika partikel ini kasar dan tidak sesuai dan memerlukan bahan tambahan seperti suspending agent, wetting agent, dan pengawet untuk menjaga stabilitas. Kegunaan klinis dari suspensi ini yaitu untuk obat antibiotik, antipiretik atau analgesik, anestesit, dan obat untuk kondisi yang memerlukan dosis tinggi dalam volume yang kecil. Lalu berikutnya kita masuk pada profil emulsi. Untuk keuntungannya itu dapat meningkatkan palatabilitas obat, menutupi rasa atau bau yang tidak enak, lalu mempermudah pemberian obat lipofilik, meningkatkan absorpsi obat dengan luas permukaan yang luas dan bioavailabilitas yang naik, lalu dapat digunakan untuk berbagai rute pemberian seperti oral, topikal, paretal, dan juga kosmetik, lalu memberikan efek lembab dan protektif pada kulit, memungkinkan kombinasi bahan tidak bercampur seperti minyak dan air, lalu pelepasan obat ini dapat dimodifikasi, dapat jadi lambat atau yang terkontrol. Lalu untuk kerugiannya itu ada stabilitas fisiknya itu rendah karena mudah terjadi creaming atau caking. Lalu membutuhkan emulgator dan stabilizer dengan formulasi yang kompleks. Lalu rentan terkontaminasi mikroba. Lalu masa simpannya ini relatif lebih pendek, sensitif terhadap suhu dan pH, lalu biaya produksinya lebih tinggi, serta perlu pengecokan sebelum digunakan. Ini khususnya pada sediaan oral. Lalu kegunaan klinisnya itu pemberian nutrisi parental, itu misalnya emulsi lemak, lalu penghantaran obat anestesi, lalu sediaan oral vitamin larut lemak, ada juga obat pencahar berbasis minyak, terus preparat dermatologis, lalu ada kosmetik medis dan skincare, dan penghantar obat dengan absorpsi transdermal lebih baik, dan juga terapi pasien dengan gangguan menelan. Lalu berikutnya kita masuk pada teknologi dan penanganan khususnya pada suspensi, yaitu pendispersi padatan, ini untuk memudahkan pencampuran awal. Lalu yang kedua itu ada peran suspending agent, ini untuk menjaga partikel terpisah. Lalu yang ketiga ada laju sedimentasi minimal dengan tujuan untuk menghasilkan sediaan yang memiliki laju sedimentasi minimal dan untuk menambah stabilitas fisik. Lalu yang keempat itu kemudahan redispersi dengan tujuan untuk menghasilkan sediaan yang mudah didispersi kembali. Untuk yang keempat ini itu digunakan untuk kenyamanan pasien. Lalu yang berikutnya itu ada teknologi dan penanganan khusus pada emulsi. Yang pertama itu adalah sistem dispersi, yaitu fase air dan fase minyak ditambah menjadi emulsi dengan tipe air dalam minyak. Lalu yang kedua itu ada metode klasik atau
gom kering dengan prosesnya itu penambahan minyak dan emulgator, lalu diaduk hingga homogen dan ditambahkan air, lalu emulsi ini akan terbentuk. Ini proses cepat untuk pemula. Lalu yang ketiga itu ada metode klasik, yaitu gom basah. Ya, dengan proses itu larutkan air dan emulgator, lalu buat lendir, lalu tambahkan minyak sedikit demi sedikit dan akan terbentuk emulsi. Ini itu pengendalian viskositas yang lebih baik. Lalu yang keempat itu ada faktor stabilitas emulsi, di mana pemilihan HLB yang tepat ini itu ditentukan oleh jenis minyak dan tipe emulsi. Dan yang keempat ini itu untuk pencegahan creaming dan breaking. Nah, ini itu untuk teknologi dan penanganan khususnya. Ada bahan hidrofobik, ini untuk suspensi, yaitu wajib menggunakan wetting agent untuk menurunkan sudut kontak. Lalu ada bahan termolabil, ini untuk penambahan zat ini dilakukan setelah suhu basis turun untuk mencegah degradasi. Lalu ada zat aktif mudah teroksidasi, ini untuk mencegah oksidasi. Lalu ada elektrolit konsentrasi tinggi, ini untuk mencegah caking dan creaming. Lalu berikutnya kita masuk pada ketidakstabilan emulsi dan suspensi. Jadi ketidakstabilan emulsi dan suspensi ini merupakan masalah dalam teknologi farmasi yang dapat menyebabkan perubahan fisik, penurunan efikasi, dan ketidaktepatan dosis. Yang pertama itu ada ketidakstabilan emulsi, yaitu creaming dan sedimentasi, ada flokulasi dan koalensi, ada cracking, terus ada inversi fase, lalu ada kerusakan karena suhu cahaya. Lalu untuk ketidakstabilan suspensi ini ada sedimentasi, ada caking, ada flokulasi, ada deflokulasi, dan ada perubahan viskositas. Nah, untuk penanganannya ini pada ketidakstabilan emulsi ini digunakan suspending agent, pengukuran ukuran partikel, pengendalian flokulasi, penyimpanan yang tepat, dan penambahan zat antimikroba. Lalu untuk ketidakstabilan pada suspensi itu penanganannya bisa menggunakan emulgator, lalu bisa menggunakan antioksidan dan pengawet, lalu ada pengaturan kondisi dan penyimpanan, dan pengurangan ukuran droplet. Berikutnya kita masuk pada evaluasi sediaan untuk suspensi. Ini ada organoleptis dengan tujuan untuk mengetahui penerimaan sediaan dan detoksifikasi perubahan fisik, lalu ada nilai pH, lalu ada penilaian volume sedimentasi, lalu ada evaluasi viskositas, lalu ada evaluasi redispersibilitas, dan ada evaluasi ukuran partikel. Nah, untuk evaluasi sediaan emulsi ini sama seperti sebelumnya. Ada uji organoleptik, ada uji homogenitas, ada uji pH, ada uji tipe emulsi, ada uji viskositas, dan uji stabilitas fisik. Baik, sekian materi tentang emulsi dan suspensi. Terima kasih.